Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Mason Greenwood ditahan polisi karena kasus penganiayaan. Sementara Mohamed Salah berhasil membawa Mesir lolos ke semifinal Piala Afrika. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Gareth Bale mendapat surat dari sahabat dan keluarga untuk hengkang dari Real Madrid. Di sisi lain, Real Madrid berniat untuk mendatangkan Niklas Süle sebagai duet David Alaba. Masa depan Gareth Bale di Real Madrid masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, bintang timnas Wales ini jarang dimainkan dan cuma menjadi penghangat bangku cadangan saja. Melihat nasib miris Bale, sahabat dan keluarganya pun mengirimkan surat kepadanya. Dalam isi surat tersebut, mereka meminta Bale untuk segera cabut dari Santiago Bernabeu. Mereka menilai kalau Bale nggak layak diperlakukan seperti itu. Pasalnya, Bale dinilai berjasa karena sudah membantu El Real meraih sejumlah trofi bergengsi. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek tengah Bayern Munchen yakni Niklas Süle. Süle dinilai sebagai salah satu bek tangguh di skuad di Rotan. Gak heran kalau El Real berencana menduetkan Süle dengan bek tengah mereka yakni David Alaba. El Real sendiri sudah mempersiapkan tawaran kepada sang pemain. Tetapi walaupun begitu, El Real harus bersaing dengan Chelsea yang juga tertarik untuk merekrut Süle. Rumor kepindahan Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona banyak menyedot perhatian. Kabarnya Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan bomber Arsenal tersebut. Pakar transfer Gerard Romero mengklaim kalau Barcelona menyetujui persyaratan Arsenal untuk menanggung gaji Aubameyang sebesar 350.000 pound sterling per pekan. Aubameyang diharapkan bisa menjadi solusi untuk lini penyerangan Blaugrana yang sedang tumpul. Apalagi The Gunners berniat melepas Aubameyang karena tindakan indisipliner. Barcelona dipastikan gigit jari dalam perburuan Alvaro Morata. Menurut kabar dari media sport, Morata dipastikan bertahan di Juventus karena Atletico Madrid enggan melepas pemainnya ke klub rival. Los Rojiblancos bahkan memberikan persyaratan yang cukup sulit. Di akhir masa peminjaman, Barcelona diwajibkan untuk membeli Morata seharga 35 juta euro. Persyaratan itu semakin sulit mengingat Barcelona sedang krisis finansial. Padahal sebelumnya Morata ngebet untuk memperkuat klub raksasa Katalan tersebut. Phil Jones berpeluang hengkang dari MU setelah diminati oleh Bordeaux. Nah, masih di MU ada Diego Forlan yang ingin ikut bernyanyi dengan fans Setan Merah di Old Trafford. Phil Jones berpeluang untuk hengkang dari Manchester United. Alasannya karena bek asal Inggris ini diminati oleh klub papan bawah Ligue 1 Bordeaux. Media Le Parisien mengabarkan kalau Bordeaux ingin merekrut Jones di putaran kedua musim 2021-2022. Walaupun begitu, niat Bordeaux untuk merekrut Jones dipastikan akan gagal. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau Jones nggak tertarik untuk memperkuat klub berjuluk Les Girondins tersebut. Diego Forlan membeberkan impian terbesarnya untuk kembali ke Old Trafford. Forlan disebut ingin bernyanyi bersama para supporter The Red Devil di tribun. Forlan bilang dirinya sudah berkomunikasi dengan jurnalis sekaligus supporter Manchester United Andy Mitten. Forlan sendiri bukanlah sosok asing bagi warga Old Trafford. Pasalnya mantan striker timnas Uruguay ini sempat memperkuat Setan Merah sejak tahun 2002 sampai 2004. Berseragam Setan Merah, Forlan memainkan 98 laga dengan menorehkan 17 gol. Paul Pogba digadang menjadi pemain paling diburu di musim panas nanti. Sebelumnya PSG dikabarkan ingin merekrut bintang timnas Prancis tersebut pada akhir musim. Akan tetapi menurut kabar dari Manchester Evening News, Pogba juga diminati oleh Chelsea. Chelsea disebut ingin mendatangkan Pogba pada pertengahan tahun ini. Klub asuhan Thomas Tuchel ini ingin menduetkan Pogba dengan N'Golo Kante. Sebagai informasi, Pogba masih cedera paha yang dialami sejak bulan November yang lalu. Tottenham Hotspur sepakat untuk mendatangkan gelandang Juventus yakni Rodrigo Bentancur. Sementara Juventus akan segera memboyong gelandang Borussia Mönchengladbach yakni Denis Zakaria. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Tottenham Hotspur sudah sepakat untuk merekrut gelandang Juventus Rodrigo Bentancur. Fabrizio menyebut kalau Bentancur didatangkan dengan mahar sebesar 19 juta euro.
Kabarnya Bentancur akan menjalani tes medis dan akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan. Selain Bentancur, Tottenham juga sepakat untuk merekrut pemain Juventus lainnya yakni Dejan Kulusevski. Juventus dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Borussia Mönchengladbach yakni Denis Zakaria. Kabar ini disampaikan lewat Instagram jurnalis Fabrizio Romano. Fabrizio bilang kalau Zakaria didatangkan ke kota Turin dengan mahar sebesar 5 juta euro. Kabarnya Zakaria sudah berada di Torino untuk menjalani tes medis. Zakaria juga disebut akan menandatangani kontrak sampai tahun 2026. Selain itu, Zakaria akan menggantikan Rodrigo Bentancur yang sebelumnya merapat ke Tottenham Hotspur. Next, Juventus masih belum menyerah dan berencana untuk membajak Jorginho di musim panas nanti. Kita jauh ke Prancis guys, ada PSG yang ingin mendatangkan winger MU yakni Marcus Rashford. Juventus masih belum menyerah untuk mendatangkan gelandang Chelsea Jorginho. Kabarnya si nyonya tua sedang mempersiapkan rencana untuk membajak sang pemain. Kedatangan Jorginho dinilai bisa mengatasi permasalahan Bianconeri yang kekurangan pemain di lini tengah. Kabarnya Juventus akan merekrut Jorginho pada musim panas mendatang. Jorginho sendiri memang dikenal sebagai gelandang bertahan yang cukup tangguh. Di musim ini, Jorginho telah memainkan 29 laga dengan menyumbangkan 9 gol serta 1 assist. Di musim panas nanti, PSG disebut ingin merekrut winger Manchester United Marcus Rashford. Kabarnya skuadless Parisiens membutuhkan pemain di lini depan. Pasalnya Kylian Mbappe enggan memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Menurut laporan dari 90 Min, peluang PSG untuk merekrut Rashford juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Rashford bukanlah pilihan utama pelatih Manchester United yakni Ralf Rangnick. Josep Maria Bartomeu sering disebut sebagai sumber permasalahan finansial Barcelona. Oleh sebab itu Joan Laporta masuk menggantikan Bartomeu yang sebelumnya sudah mengundurkan diri. Laporta mengaku ingin berfokus untuk membenahi masalah finansial tersebut. Kabarnya Laporta juga melaporkan Bartomeu kepada Kejaksaan Spanyol. Bartomeu diduga melakukan kejahatan ekonomis dan akan segera diinvestigasi. Berita selanjutnya, Manchester City pertahankan Raheem Sterling yang sempat digoda sejumlah klub elit Eropa. Sedangkan Mason Greenwood ditahan polisi karena menganiaya pacarnya sendiri. Raheem Sterling kerap diberitakan akan hengkang dari Manchester City. Oleh sebab itu, sejumlah klub elit Eropa mencoba memanfaatkan situasi dengan menggoda Sterling. Sebelumnya, Sterling sempat digoda klub top Eropa seperti Real Madrid dan PSG. Akan tetapi, Manchester City masih belum menyerah untuk mempertahankan sang winger. ESPN mengabarkan kalau The Citizens kembali membuka negosiasi dengan Raheem Sterling. COVID-19 masih menjadi momok menakutkan bagi sejumlah klub tanah air. Kabar terbaru menyebut kalau 9 pemain Persib Bandung positif COVID-19 dan kini sedang menjalani karantina. Sementara Persebaya mengabarkan 3 pemain yang terjangkit. Mereka menghimbau kalau semua pemain agar bisa menjalankan protokol kesehatan sebaik mungkin. Walaupun sedang alami krisis pemain, Persebaya mampu mengalahkan PSS Sleman di laga terbarunya. Sementara Persib berhasil mengalahkan Persikabo dengan skor tipis 1-0. Kabar mengejutkan datang dari pemain muda Manchester United Mason Greenwood. Greenwood dikabarkan menganiaya pacarnya sendiri yakni Harriet Robson. Lewat unggahan Instagram story-nya, Robson memperlihatkan mulutnya yang berdarah. Selain itu, Robson juga memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi lebam. Sejauh ini Robson belum berkomentar terkait penganiayaan tersebut. Sementara itu, permasalahan ini mengancam karir Greenwood yang digadang menjadi pemain masa depan. Permasalahan Mason Greenwood dengan sang pacar menjadi masalah yang cukup serius. Pihak kepolisian setempat dikabarkan akan menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dilansir dari ESPN, Greenwood telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan pemerkosaan dan penyerangan. Manchester United dikabarkan mengambil langkah yang cukup tegas. Setan Merah akan melarang Greenwood untuk ikut berlatih sampai pemberitahuan lebih lanjut. Para pemain MU kompak untuk berhenti mengikuti Instagram Greenwood karena kasus penganiayaan. Sementara di kabar Inggris lainnya ada Christian Eriksen yang segera bergabung dengan Brentford. Aksi Mason Greenwood yang menyiksa kekasihnya membuat rekan setimnya merasa geram.
Akibatnya sejumlah pemain setan merah serentak berhenti mengikuti Instagram Greenwood. Sampai saat ini sudah ada 5 pemain The Red Devil yang berhenti mengikuti, mulai dari David De Gea, Ronaldo, Paul Pogba, Alex Telles sampai Edinson Cavani. Greenwood sendiri sudah ditahan pihak kepolisian lantaran menyiksa pacarnya yang bernama Harriet Rapson. PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan winger Barcelona yakni Ousmane Dembele. Sebelumnya Dembele sering diberitakan akan hengkang dari Camp Nou. Dembele menolak perpanjang kontrak karena permintaan naik gajinya nggak dikabulkan. Direktur olahraga PSG Leonardo bilang kalau Les Parisiens akan mendatangkan Dembele di musim dingin. Seandainya gagal, Les Parisiens akan memboyongnya pada musim panas mendatang. Christian Eriksen dikabarkan selangkah lagi akan bergabung ke Brentford. Sky Sport mengklaim kalau gelandang asal Denmark ini sudah lolos tes medis. Kabarnya Eriksen akan menandatangani kontrak di Brentford selama 6 bulan ke depan. Sebagai informasi, Eriksen belum punya klub sejak diputus kontrak oleh Inter Milan. Sebelumnya Inter Milan memutus kontrak Eriksen karena riwayat penyakit jantung di Piala Euro 2020 yang lalu. Liverpool resmi mendatangkan Luis Diaz yang didatangkan dari FC Porto seharga 45 juta euro. Sementara Mohamed Salah berhasil membawa timnas Mesir lolos ke semifinal Piala Afrika. Selamat! Liverpool resmi memperkenalkan Luis Diaz sebagai rekrutan anyar mereka di musim dingin ini. Diaz didatangkan dari FC Porto dengan mahar sebesar 45 juta euro. Kabarnya winger asal Kolombia ini menandatangani kontrak di Anfield sampai tahun 2027. Sebagai informasi, kedatangan Diaz diinginkan langsung oleh pelatih The Reds, Jurgen Klopp. Sebelumnya Diaz menolak tawaran Tottenham Hotspur dan lebih memilih melanjutkan karirnya di Liverpool. Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan atas Timor Leste di ajang FIFA Matchday. Pada laga tersebut, skuad Garuda berhasil unggul 3 gol tanpa balas. Skuad Garuda mampu unggul cepat lewat gol Terence Puhiri pada menit ke-5. Berikutnya Ramai Rumakiek mampu menggandakan keunggulan 4 menit sebelum turun minum. Lalu di babak kedua, skuad Garuda mampu mencetak 1 gol tambahan lewat Ricky Kambuaya. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua atas Timor Leste di mana sebelumnya unggul 4-1. Timnas Mesir berhasil meraih kemenangan pada babak perempat final Piala Afrika. Bertanding di Stadion Ahmadu Ahidjo, Mohamed Salah CS menekuk Maroko dengan skor tipis 2-1. Mesir sebelumnya tertinggal lebih dulu lewat gol penalti dari Sofian Boufal pada menit ke-6. Beruntung pada menit ke-53, Mohamed Salah mampu menyamakan kedudukan. Lalu pada babak extra time, Mesir mampu comeback lewat gol Mahmud Hasan pada menit ke-100. Hasil ini memastikan Mesir lolos ke semifinal dan akan berhadapan dengan Kamerun. Senegal berhasil meraih kemenangan di babak perempat final Piala Afrika. Pada laga tersebut, Sadio Mane CS membungkam Guinea Ekuatorial dengan skor 3-1. 3 gol Senegal dicetak oleh Famara Diédhiou, Cheiko Kouyaté, dan Ismail Assar. Sementara itu, Guinea Ekuatorial cuma bisa membalas 1 gol lewat Jenik Bouila pada menit ke-57. Hasil tersebut pun memastikan Senegal lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan Burkina Faso. Guys, kita masuk ke bacain komentar ini dari Wardana Sport. Kak, prediksi kakak klub mana yang juara BRI Liga 1 tahun ini? Kalau aku sih Borneo FC guys, soalnya kan asalnya dari kota aku. Next dari Fakta Unik. Menurut kakak, kalau Lord Brightweight versus Legend Origi bertanding siapa yang menang? Kalau aku pastinya dong Lord Martin Brightweight. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa!